Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 4, menyayangi hewan di kelas 3 SD. Saksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Yang pertama, menyayangi hewan. Anak-anak tahu hewan apakah yang sedang dipegang oleh anak perempuan ya, pada gambar ini? Ya, namanya hewan kelinci. Nah, bagaimana cara merawat kelinci? Yang pertama adalah memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara. Biasanya berumur sekitar 2 bulan. Yang kedua, siapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci. Yang ketiga, kandang kelinci sebaiknya dibuat sesuai ukuran badan kelinci. Yang keempat, bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu. Yang kelima, kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Yang keenam, kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali. Yang ketujuh, cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang. Yang kedelapan, jaga kandang agar tidak lembab dan basah. Yang kesembilan, sediakan air minum dalam wadah. Ganti air minum kelinci setiap hari. Yang ke-10, beri makan dan minum secara rutin. Yang ke-11, mandikan kelinci jika badannya kotor sekali. Dan yang terakhir, pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci. Nah, anak-anak bisa mengikuti cara merawat kelinci ini bagi yang suka memelihara hewan peliharaan. Berikutnya adalah pecahan. Pecahan adalah suatu bilangan yang menyatakan suatu bagian dari keseluruhan. Pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, anak-anak lihat gambar di sisi kiri itu ada roti pizza ya. Ada pizza. Pizza ini berbentuk lingkaran. Nah, pizza ini kemudian dipotong. Dipotong-potong akan dibagilah, dipotong menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jumlah potongannya ini kalau kita tuliskan dalam pecahan nanti berbentuk seperti ini, angka 8. Ada ditulis di bagian bawah. Nah, kemudian potongan yang satu ini ya. Nah, ini kan 1. Nah, angka 1 ini yang diarsir ini kita tuliskan bagian atasnya 1/8, dibaca 1/8 ya. Angka 1 disebut dengan pembilang dan angka 8 disebut dengan penyebut. Nah, kemudian di sini ada lagi lingkaran. Lingkaran ini ya dipotong menjadi 1 ya, dipotong dulu ya, ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian yang diarsir ini, yang dipotong ini 1 bagian, ditulis angka 1 di atas. Potongannya, jumlah potongannya ini ada 4, 1, 2, 3, 4, ditulis bagian bawah, jadi 1/4. Nah, kemudian di sini ada juga contoh lagi. Ini yang diarsir itu 1, yang warna kuning. Kemudian potongannya ada 2, sisi kiri, sisi kanan. Nah, ini pembilangnya 1 yang diarsir, kemudian penyebutnya angka 2, jumlah potongannya. Sebelah sini, ini juga sama. Nah, ini lingkaran dibagi menjadi 4. Nah, yang diarsir 1, jadi 1/4. Berikutnya, ini ada lingkaran dipotong menjadi 3. Yang diarsir 1, jadi 1/3. Berikutnya, ini lingkaran dibagi menjadi 4 juga. Yang diarsir ada 3 yang warna kuning, jadi 3/4. Nah,
Berikut ini contoh pecahan juga. Ini 2/3. Kemudian ini ada 8/11. Nah, berapakah lingkaran hijau ini? Yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3. Berarti pembilangnya angka 3. Kemudian jumlah yang dipotong 1, 2, 3, 4, 5. 3/5. Nah, Nana sudah paham ya, ini namanya pecahan. Berikutnya adalah pecahan senilai. Pecahan senilai adalah 2 atau lebih pecahan yang memiliki besar nilai sama. Artinya, meskipun angka pembilang dan penyebutnya diganti, nilai pecahan tersebut tidak akan berubah. Ada 2 cara untuk menentukan pecahan senilai. Cara pertama yaitu menggunakan gambar. Kita perhatikan untuk gambar yang pertama. Nah, pada gambar yang pertama ini, ya, kita lipat menjadi 2 bagian yang sama. Bagian yang diarsir yang berwarna hijau ini ada 1, berarti dipotong menjadi 2, maka nama pecahannya adalah 1/2. Kemudian pada gambar kedua kita lihat dilipat menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian yang diarsir ada 2. Nah, sehingga nama pecahannya adalah 2/4. Dan kita lihat pada gambar yang ketiga dilipat menjadi 8 bagian yang sama. Bagian yang diarsir luasnya sama dengan gambar 1 dan gambar 2. Tetapi karena dilipat menjadi 8, maka yang diarsir ini ada 4, sehingga pada gambar ketiga nama pecahannya adalah 4/8. Dari gambar-gambar tersebut terlihat luas daerah yang diarsir sama, sehingga 1/2 senilai dengan 2/4 dan 4/8. Cara kedua yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita perhatikan di sini ada sebuah gambar, di mana gambar ini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang diarsir yang berwarna kuning ada 1 bagian, berarti namanya pecahannya adalah 1/4. Contoh, 1/4 kita kalikan dengan bilangan yang sama. Kita kalikan dengan angka yang paling kecil dahulu, yaitu angka 2. Karena kalau angka 1 tetap sama hasilnya. Kita kalikan mulai dari angka 2. Jadi 1/4 dikali 2/2. 1 dikali 2 sama dengan 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian kita kalikan lagi angka berikutnya. Setelah angka 2, angka 3. Jadi 1/4 dikali 3/3. 1 dikali 3 sama dengan 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Kemudian 1/4 kita kalikan angka berikutnya setelah 3, angka 4. Dikalikan angka yang sama, pembilang 4, penyebut 4. Jadi 1/4 dikali 4/4 sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Ya, jadi 1/4 senilai dengan pecahan 2/8, 3/12, 4/16. Teknik potong, teknik sambung dan lipat. Teknik potong adalah memotong atau memisahkan bahan menjadi 2 bagian atau lebih membentuk kerajinan
Teknik potong bisa digunakan untuk membuat benda kerajinan dari bahan limbah organik maupun anorganik, seperti gambar di sebelah kanan ini. Teknik sambung adalah menyatukan atau menggabungkan bahan dari dua bagian atau lebih menjadi satu dalam membentuk kerajinan. Teknik lipat adalah teknik untuk menciptakan bentuk-bentuk kerajinan tertentu tanpa bahan perekat dengan bahan dari kertas. Contoh origami, anyaman, atau kertas dilipat-lipat sebelum dianyam. 4. Teknik sobek dapat digunakan untuk membuat benda kerajinan dari bahan limbah kertas dan kain perca. Berikutnya adalah gerak non-lokomotor. Gerak dasar non-lokomotor adalah gerak yang dilakukan tanpa berpindah tempat. Bentuk-bentuk gerak non-lokomotor: 1. Menghindar, 2. Meregangkan otot, 3. Memutar dan berputar, 4. Bergantung, 5. Menarik seperti gambar, 6. Mendorong. Adapun manfaat dari kegiatan mendorong dan menarik adalah untuk melatih kekuatan otot tangan. Berikutnya kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain dan mengharapkan jawabannya. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Kata tanya yang digunakan untuk membuat kalimat tanya: 1. Siapa? Digunakan untuk menanyakan nama. 2. Kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu. 3. Di mana, kemana, dari mana? Digunakan untuk menanyakan tempat. 4. Berapa? Digunakan untuk menanyakan jumlah. 5. Apa? Digunakan untuk menanyakan benda atau hal. Dan 6. Mengapa? Digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Berikutnya kita belajar perbedaan peran di lingkungan keluarga. Nah, anak-anak, tentunya kita semua pasti mempunyai keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil di lingkungan masyarakat. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Setiap anggota keluarga mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Ayah sebagai kepala keluarga bertugas mencari nafkah, menjadi panutan, dan melindungi setiap anggota keluarga. Ibu sebagai pendamping ayah bertugas bersama-sama mendidik anak, mengatur keuangan, dan mengurus rumah tangga. 3. Anak-anak sebagai anggota keluarga bertugas mematuhi perintah orang tua, membantu pekerjaan orang tua di rumah, dan tentunya belajar dengan rajin. Berikutnya kita belajar tentang profesi di lingkungan sekitar. Apa itu profesi? Profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan khusus. Contohnya, seorang dokter bertugas untuk mengobati orang sakit. Kemudian pilot bertugas untuk mengemudikan pesawat. Berikutnya pramugari bertugas untuk melayani penumpang selama di pesawat. Dan ada nelayan yang bertugas mencari ikan di laut. Adapun kewajiban nelayan dalam menangkap ikan yaitu: 1. Menangkap ikan menggunakan alat yang aman atau alat yang tidak berbahaya dan merusak lingkungan. 2. Tidak menggunakan bahan peledak. 3. Menjaga kelestarian ekosistem laut. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang cinta dengan tanah air, dan Indonesia memiliki laut yang sangat luas, maka kita harus menjaga laut Indonesia. Bagaimana cara menjaga laut? Yang pertama, menjaga kebersihan laut dengan tidak membuang sampah ke laut. 2. Menjaga dan melestarikan biota laut. 3. Mematuhi peraturan tentang lingkungan hidup. Anak-anak, pernahkah kalian pergi ke kebun binatang? Tentu saja sudah pernah ya. Nah, kita sebagai pengunjung mempunyai kewajiban ketika sedang berkunjung ke kebun binatang. Apa saja kewajiban sebagai pengunjung di kebun binatang? Yang pertama,
menaati peraturan yang ada. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, tidak mengganggu hewan. Yang keempat, tidak merusak fasilitas yang ada di kebun binatang. Dan yang kelima, tidak sembarangan memberi makan hewan. Kita harus menyayangi binatang karena binatang adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus kita jaga agar tidak punah. Sikap menyayangi binatang merupakan bentuk pengamalan Pancasila, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikutnya kita belajar persebaran fauna di Indonesia. Fauna adalah keseluruhan hewan suatu habitat atau daerah tertentu. Tipe fauna di Indonesia ada 3. 1. Fauna Indonesia bagian barat atau Asiatis, meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Jenis faunanya yaitu ada orangutan, monyet proboscis, badak, harimau Sumatera, siamang, ikan pesut mahakam, harimau loreng, kera gibbon, rusa, burung heron, dan burung merak. 2. Fauna Indonesia bagian tengah atau peralihan, meliputi wilayah Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara bagian tengah. Jenis faunanya yaitu babi, kuda, kuskus, anoa, burung maleo, dan komodo. 3. Fauna Indonesia bagian timur atau Australis, meliputi wilayah Papua, Maluku, dan sekitarnya. Jenis fauna ada kanguru, sugar glider, burung cendrawasih, kakak tua, nuri, kasuari, dan walabi. Nah anak-anak, berikut Budia tampilkan beberapa gambar fauna yang tersebar di Indonesia. Yang pertama ada kuskus, yang kedua ikan pesut mahakam, yang ketiga kera gibbon, yang keempat burung heron, yang kelima burung maleo, yang keenam sugar glider, dan yang ketujuh walabi seperti kanguru. Nah, perhatikan anak-anak, di sini ada gambar hewan apa? Ya, ada gambar hewan ayam. Bagaimana cara merawat ayam kampung? Yang pertama, menyediakan kandang yang aman dan nyaman. Yang kedua, rajin membersihkan kandang. Yang ketiga, rutin menyemprotkan disinfektan kandang ayam secara rutin untuk membunuh bermacam virus dan bakteri. Yang keempat, memberikan makanan yang berkualitas yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Makanan ayam seperti pur, jagung, beras, padi, kacang hijau, dan dedak bekatul. 5. Memberikan minuman yang cukup. 6. Memberikan vitamin tambahan. 7. Selalu mengecek kesehatan ayam. Ada 3 jenis ayam, yaitu ayam peliharaan, ayam pedaging atau untuk dipotong, dan ayam petelur untuk diambil telurnya. Nah anak-anak, ada beberapa pupuk kandang. Pupuk kandang adalah pupuk dari kotoran ternak atau hewan. Jadi yang mempunyai hewan peliharaan, kita bisa memanfaatkan kotoran hewan peliharaan tersebut untuk dijadikan pupuk kandang. Kemudian ada pupuk kompos. Pupuk kompos adalah pupuk dari sisa-sisa tanaman dan hewan dengan bantuan organisme hidup. Anak-anak perhatikan, ini ada gambar apa? Ya, gambar ikan. Ikannya berada di mana? Ya, di dalam akuarium. Nah, anak-anak yang suka merawat ikan di dalam akuarium, anak-anak harus tahu cara perawatannya. Bagaimana cara merawat ikan hias di akuarium? Ya, 1. Pilihlah jenis ikan yang akan dipelihara. Contoh, ikan hias air tawar. Itu ada ikan cupang, ikan arwana, ikan gupi, ikan lohan, ikan mas koki. Jenis ikan yang biasa dipelihara di akuarium adalah ikan lohan dan ikan mas koki. Cara merawat yang kedua dengan menyiapkan ukuran akuarium yang sesuai. Jangan terlalu sempit sehingga ikan mudah mati.
Akuarium tidak boleh terkena matahari langsung dan tidak diletakkan di sekitar sumber panas atau dingin. 3. Pemilihan jenis dan kualitas air. 4. Memberikan pakan ikan hias dengan benar. 5. Merawat kebersihan akuarium, yaitu dengan mengganti air akuarium seminggu sekali. Sisakan sekitar 25% air dalam akuarium sebelum menambahkan air baru. Dan yang keenam, tambahkan pelengkap akuarium seperti aerator, lampu akuarium, tumbuhan air, tanaman, batu karang, pasir, batuan, dan lain-lain. Nah anak-anak, alhamdulillah kita hari ini sudah belajar tentang menyayangi tumbuhan, yaitu tentang cara merawat hewan seperti kelinci, ayam, kemudian kita belajar pecahan, kemudian kita sudah belajar tentang teknik potong, teknik lipat, dan teknik sambung, serta belajar gerak non-lokomotor. Nah, sampai jumpa di video Budias berikutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.